Sudah Pak, sudah Pak. Oh, Lanjut Pak. alhamdulillah. Oke, Ya. Oke, Pasan, saya next. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum saya mulai materi pada siang hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menonton video terlebih dahulu. Ya, ini sedikit video untuk motivasi Bapak Ibu, gambaran bisnis SR12. Ya, ini sangat relate dengan bisnis kita yaitu bisnis SR12. Jadi tolong dipahami dan tolong diperhatikan dengan sesama. Oke, saya putar ya. Kita mulai. Nggak ada suaranya, Coach. Nggak ada suaranya? Sinyal mana? HP tak bisa saya, Bang. Bisa king sampean main tak tak apa namanya. Tak download Zoom an. Oke, Bapak Ibu, apa yang sekiranya bisa diambil daripada video ini? Siapa yang ingin menyampaikan? Silahkan. Ada yang ingin menyampaikan? Gimana videonya udah dilihat ya? Iya, suaranya nggak ada tadi. Suaranya nggak ada? Iya. Bisa ada ya besar ya? Sebentar, Pak Sang. Ada? Oh, jadi nggak ini ya, jadi nggak fokus ya. Suaranya ada nggak? Masih ada? Masih belum. Masih belum ya? Bentar. Ini sudah besar banget. Wait. Keluar deh. Wait. Ada pesan? Nggak ada. Nggak ada juga. Wait. Nggak apa-apa, lanjut aja Pak. Lanjut aja ya? Ya. Oke. Oke, Bapak Ibu, baik. Kira-kira apa yang Bapak bisa Ibu ambil untuk dari video ini? Silakan. Ada yang ingin menyampaikan sepatah dua patah kata atau komentar tentang video ini? Silakan. Di kolom komen udah ada tuh Pak. Sudah ada? Mana ya? Wah, ini. Wow, let's just wait. Izin usul. Bersama-sama bisa melakukan segalanya, bisa mengalahkan segala halangan, rintangan, dan tantangan betul. Betul banget. Ini dari Bu Rohyati, betul. Kerjasama, saling mendukung, saling membantu. Oke, betul. Selalu ada yang ingin memangsa. Wah, selalu ada yang ingin memangsa kita ya Pak. Betul. Biasanya seperti itu. Tapi
kita bisa mengalihkannya gitu. Bisa menaklukkannya begitu. Ada lagi? Cukup ya, kira-kira seperti itu. Baik, Bapak Ibu, karena kita itu bisnis S12 adalah bisnis yang sifatnya adalah kerjasama tim, bisnis jaringan, dan sebagainya. Otomatis kita juga banyak hal yang memang perlu kita harus persiapkan. Gitu. Salah satunya adalah tim. Kita harus bagaimana punya tim yang solid, kita punya tim yang semangat, kita pun harus menjadi seorang leader yang mampu, di mana kita juga memupuk mereka yang tadinya mungkin tidak bisa tumbuh menjadi tumbuh lebih baik lagi, seperti itu. Baik, saya akan lanjut lagi sebentar. Bapak Ibu, berbicara tentang gampang cuan, tentang DSR 12 ini, kira-kira sebelum saya masuk ke materi lebih inti, saya ingin mendengarkan Bapak Ibu yang berani berbicara, kira-kira apa yang menjadikan bisnis SR12 ini bisa melejit? Silakan. Boleh open mic dan sharing ke saya. Silakan. Yang berani berbicara silakan. Ada? Atau komen boleh? Dengan kerja tim bersama tujuan akan lebih mudah dicapai. Betul. Ayo, ada nggak? Kira-kira apa sih strateginya bikin SR12 ini, atau kita jualan atau bisnis kita berkembang dengan pesat dengan baik atau gampang cuan, katakanlah seperti itu. Kira-kira apa strateginya? Saya pengen dengar dulu dari Bapak Ibu yang ada di sini. Silakan. Ada? Gak apa-apa, nggak usah malu-malu. Karena kita hari ini adalah sharing diskusi. Semua kita di sini adalah orang yang memang haus akan ilmu. Semua kita ingin belajar di sini, termasuk saya sendiri. Silakan. Angkat tangan boleh. Masih baru gabung S12 Pak, jadi belum tahu. Wah, bismillah hari ini mudah-mudahan langsung gabung ya Pak. Visi misi memberikan manfaat untuk orang banyak, betul. Selalu ada bimbingan baik online maupun online, Masya Allah ya, kita selalu monitoring tentang itu. Kemudian niat kuat direstui suami, betul. Salah satunya adalah kita harus mendapatkan ridho daripada suami atau istri. Selain kita juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Kalau yang masih single mendapatkan ridho dari orang tua. Begitu kira-kira. Kemudian apalagi membangun tim, dapat ridho pasangan atau Allah, akad dengan leader. Nah, itu salah satu hal yang pentingnya. Karena sebelum kita berjalan jauh ke depan, kita harus jelas dulu akadnya seperti apa. Begitu. Betul ya, Pak? Terima kasih nih Pak Hasan Basri. Kemudian konsisten. Nah, ini juga sama, konsisten. Masya Allah. Wah, banyak banget. Dan harus yakin pada produknya, betul. Itu salah satunya. Pak, yakin pada produknya, yakin pada sistemnya, dan yakin pada kemampuan diri sendiri, terutama yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, karena kita adalah orang yang hanya menjalankan usaha, begitu. Pada akhirnya hasil itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sampai kita lupakan. Hablum minallah dan hablum minannas. Betul. Doa dari kedua orang tua, iya betul. Suaranya kecil kok, suara saya udah gede banget mendengar ini di sini ya. Sebentar, ada masalah apa ya kita nih sama suara? Sebentar. Wah, jadi kurang maksimal ya. Oke. Rasa memiliki brand sendiri, visi misi yakin. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini sangat banyak banget. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah mengetahui sebetulnya apa yang menjadikan bisnis kita ini melejit. Bisnis kita ini jauh melesat, bahkan cuannya berkali lipat terus gitu. Ya. Saya yakin Bapak Ibu juga selalu mendengarkan motivasi daripada leader-leader Bapak Ibu, di mana mereka juga sudah mungkin sharing ya, income-nya berapa sebulan, ya, omsetnya mereka itu berapa sebulan. Leader-leader mereka itu sudah spill kira-kira rekening mereka berapa sih dapatnya gitu selama sebulan. Nah ini artinya apa? Kita juga tidak hanya mendapatkan berkah ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi saya yakin dari lubuk hati yang paling dalam, namanya kita bisnis,
kita pasti ingin yang namanya cuan. Betul nggak? Di sini ada nggak yang nggak pengen cuan? Ada nggak? Ada nggak yang usaha yang nggak pengen cuan? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada ya. Karena salah satunya adalah ketika kita menjalankan bisnis atau berdagang, pasti nggak ada coach, betul. Karena kondisinya bohong banget kalau memang ada orang dibilang, oh saya berdagang, saya pengen berkah, iya berkah betul. Tapi pada intinya juga salah satunya adalah ingin mendapatkan hasil. Berkah itu adalah ziyadatul khair kalau di dalam literasi bahasa Arab. Artinya apa? Bertambahnya kebaikan terus. Artinya ketika memang kita punya mobil kan baik, punya mobil, punya rumah yang baik, itu adalah hal yang baik di situ. Dari hasil bisnis otomatis. Oke, ini bukan berarti kita duit banget ya, tapi ini adalah salah satu mindset di mana kita juga harus punya motivasi. Di mana kita bisnis tidak hanya kita capeknya saja, tapi mendapatkan sesuatu apa yang kita inginkan. Itu kurang lebih. Baik, Bapak Ibu. Di sini saya punya, wah, di sini bos sukses, hampir 1 tahun laba S12 masih berupa produk S12. Diputar dulu, Bismillah, bisa up again. Bismillah Pak, bulan ini, Bismillah, Bismillah. Hasilnya pengen bisa terus sedekah, Masya Allah, ini salah satunya. Artinya uang itu kita dapatkan, kemudian kita sedekahkan, begitu. Itu artinya berarti kan kita harus punya, gitu Bu. Artinya walaupun cuma 1.000, 2.000 kita punya untuk disedekahkan. Begitu ya kira-kira. Baik, Bapak Ibu, ini ada judul di mana Smart Selling Business Development Plan. Ini adalah konsep di mana bila Bapak Ibu menjalankan ini, saya yakin dalam kurun waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sudah bisa melejit. Saya yakinkan dan saya pastikan begitu. Karena ini digunakan tidak hanya di bisnis kosmetik saja atau herbal, tapi juga di bisnis-bisnis lainnya. Ya, entah kita punya usaha pribadi, ya, elektronik, karena saya juga basicnya dari elektronik, ya, lebih banyak berkecimpung di sana. Kemudian juga contoh di bisnis apa nih, kelontong ini juga sangat gitu, sangat bisa. Busana atau bisnis apa lagi kira-kira? Bisnis capcin gitu kan, atau teh solo, ini semua bisa. Artinya strategi ini tidak hanya bisa digunakan di SR12, tapi Bapak Ibu bisa gunakan ya untuk kehidupan diri sendiri ya, dan lain sebagainya ya. Baik. Smart selling strategi. Saya akan spill dulu sedikit-sedikit. Begini, kira-kira. Boleh di screenshot Bapak Ibu atau boleh nanti recordingnya Bapak Ibu lihat. Baik. Baik Bu. Business development adalah hadir untuk membangun mitra baru, membangun kepercayaan, citra dan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Tujuannya agar relasi perusahaan bisa berjalan dalam jangka panjang dan berkelanjutan. Artinya begini Bapak Ibu. Business development ini adalah supaya bisnis kita ini terus growth, terus melejit dan terus meningkat Bapak Ibu. Artinya apa? Kita harus mempunyai strategi. Salah satunya sebelum kita mulai adalah kita mulai bangun tim dulu supaya tim kita adalah tim yang solid. Tim kita yang mampu menantang menjawab semua tantangan yang ada gitu. Terkadang kita juga tidak hanya tantangan itu dalam diri, tapi juga dari luar diri kita juga banyak tantangan sekali gitu. Oke, business development ini hadir. Artinya peningkatan bisnis ini hadir untuk membantu Bapak Ibu supaya bisnisnya grow. Lebih baik lagi, lebih maju lagi, lebih banyak lagi income-nya, marginnya lebih bagus lagi, seperti itu kurang lebih. Saya lanjut aja ya. Ini poin yang penting. Bapak Ibu boleh screenshot. Sangat sayang kalau nggak di screenshot ya. Boleh di screenshot. Ini adalah strategi di mana smart selling strategi. Ada 5 konsep strategi yang saya akan sharingkan ke Bapak Ibu semua. Jika Bapak Ibu sudah melaksanakan ini, saya yakin Bapak Ibu adalah owner yang hebat. Akan menjadi owner yang hebat. Akan mendapatkan income yang tadinya mungkin sebulan 10 juta bisa 20 juta sebulan. Kemudian bisa dari 20 juta bisa jadi 40 juta. Berkelipatan. Begitu ya. Bismillah ya, mudah-mudahan. Yakin nggak teman-teman kira-kira dengan materi ini? Yakin ya? Bismillah ya. Artinya apa? Di sini
Bismillah yakin ya, Bismillah yakin. Artinya bisnis inilah adalah bisnis di mana kita juga harus mempunyai hal-hal yang sifatnya pembaharuan. Ini adalah 5 strategi. Pertama, ada training, kemudian ada market mapping, ada branding, ada after sales, dan customer satisfaction. Coach, apa itu gitu kan? Market mapping, apa itu branding gitu kan? Apa itu after sales, apa itu customer satisfaction? Nanti akan saya bahas satu persatu, Bapak Ibu. Artinya ini adalah 5 strategi unggulan yang saya summary, yang saya sudah rangkum ya, di beberapa perusahaan sebelumnya. Ya, Samsung Electronic Indonesia saya pernah bekerja di sana. Artinya tidak jauh juga mereka menjalankan hal yang sama. Training karyawannya, SPG-SPG-nya, Bapak Ibu, saya tidak sedang membaguskan Samsung ya. Ini adalah contoh saja. Artinya di sana SPG-SPG-nya beda. Mereka lebih kepada excellent ya. SPG-SPG-nya biasa seperti terlihat. Market mapping-nya pun mereka lihat juga bagaimana. Branding-nya Samsung seperti apa juga sudah jelas. After sales itu apa sih? Nanti kita akan bahas. Customer satisfaction itu apa sih? Kita akan bahas juga begitu. Ya, ini adalah strategi di mana smart selling ini akan jalan, akan mendapatkan banyak growth setelah kita melaksanakan itu. Begitu. Saya akan mulai ya. Pertama, Bapak Ibu, satu hal yang memang harus Bapak Ibu yakinkan dalam diri adalah bisnis SR12 adalah bisnis jaringan. Bisnis jaringan, di mana kita harus mempunyai tim. Entah itu reseller, kalau kita posisinya DU, ya distributor utama, kita kan punya agent. Kita di bawahnya juga punya ada sub agent. Di bawahnya lagi kan kita punya namanya reseller, ada marketer juga. Artinya itu adalah jaringan kita. Itu adalah tim kita. Ibarat meja itu ada 4 kaki. Kalau cuma 1 kaki, ketika patah, pasti akan goyang. Kita akan ambruk. Meja itu ada 4 kaki. Ketika satu hilang, masih ada 3 kaki. Ya. Itu adalah bisnis. Artinya, untuk kita mendapatkan tim yang solid, tim yang bagus, tim yang baik, tim yang efektif, dan tim yang mungkin produktif, kita harus mempunyai strategi di mana training and development. Tujuannya apa sih? Tujuan utama dari training and development adalah untuk memastikan bahwa mitra memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan bisnis, sekaligus mendukung tujuan strategi jaringan. Begitu. Kalau Bapak Ibu adalah seorang distributor utama, ini sangat-sangat perlu diperhatikan. Karena tim Anda adalah orang yang akan membawa Anda menjadi semakin sukses. Dan tim Anda akan menjadi naik kembali ketika di bawahnya pun naik lagi. Seperti itu kurang lebih Bapak Ibu. Ya. Training development ini sangat perlu karena Bapak Ibu juga perlu namanya pembaharuan ilmu. Dan ada yang mengatakan, ada quotes yang mengatakan begini, investasi terbaik adalah investasi dari leher ke atas. Artinya adalah kita di mana selalu berpikir untuk belajar terus-menerus, haus akan ilmu terus, begitu kurang lebih. Karena kondisinya begini, di tahun 2020 dengan di tahun 2024 itu sangat berbeda kondisinya Bapak Ibu. Dulu mungkin bisnis SR12 sangat mudah kita gaungkan. Kemudian orang pun ingin join dengan kita dan tertarik. Tapi di tahun 2024 ini semakin orang itu berpikir untuk bisnis juga gitu. Artinya apa? Banyak tantangan-tantangan yang muncul di tahun 2024. Pada akhirnya banyak saingan-saingan di luar sana, ya, yang hampir mirip produknya dengan SR12, gitu. Ya, pada akhirnya kan kalau kita nggak kuat-kuat amat, biasanya goyah tuh. Kalau nggak kuat-kuat amat, biasanya goyah. Artinya apa? Kita perlu yang namanya pembaharuan ilmu. Kita perlu yang namanya pembaharuan strategi. Dan tim kita juga harus kita coaching dan kita training. Begitu. Hal yang pertama adalah training and development. Jelas ya? Jadi Bapak Ibu kalau punya tim di bawahnya itu harus betul-betul di training. Berikan mereka amunisi. Bagaimana cara jualan? Bagaimana cara menjelaskan produk? Bagaimana caranya
mereka bikin postingan, bikin skrip di postingan, gitu, status begitu. Itu juga sama, perlu di training terlebih dahulu. Artinya kita jangan ingin apa namanya, mungkin katakanlah kita ingin enaknya saja sebagai seorang leader. Terkadang kita pengen instan, tapi ternyata tidak mie instan juga nggak instan-instan amat gitu. Itu perlu direbus dulu ya, baru bisa kita makan. Seperti itu kurang lebih ya. Oke, clear ya. Kira-kira training and development ini apa saja yang perlu ditrainingkan ke tim kita ini yang saya rangkum. Ini sedikit saja ya, karena kalau seandainya banyak, kalau saya tulis semua banyak banget gitu, nggak muat ini slide-nya. Oke, training ini yang perlu tim teman-teman atau Bapak Ibu harus trainingkan adalah pertama adalah life hack. Life hack itu apa sih, Pak Haji gitu? Life hack ini adalah bagaimana kita seorang insan, manusia, mampu menantang pertumbuhan zaman. Begitu. Contoh, di tahun 2023, ibu saya meninggal. Kalau saya tidak punya strategi life hack, ya, belum pernah bagaimana saya berpikir mindset positif, mungkin saya ambruk. Dalam artian mungkin saya akan terjatuh gitu, karena ditinggalkan seorang ibu yang saya cintai. Gitu. Karena saya pernah belajar tentang life hack, bagaimana kita mental menjadi dibentuk dengan kuat, begitu. Ya, pada akhirnya kita mampu menjawab semua tantangan yang ada, semua jenis permasalahan yang ada, gitu. Ini adalah tujuan daripada training life hack. Artinya apa di sini mentalnya dulu. Terus coach, apa kira-kira sambungannya dengan kita jualan? Life hack itu beriringan dengan mental mereka berjualan. Saya seringkali mendapatkan sales di lapangan. Ini kita berpikir sales ya, di sana, di tempat yang lama. Mereka itu hanya sebatas, oh Pak, saya kerja aja gitu. Saya pengen punya uang setiap bulannya. Begitu. Ketika mereka ditempa, ketika mereka dibenturkan dengan masalah, ketika mereka katakanlah mungkin mereka dibenturkan dengan hal-hal yang sifatnya mungkin, oh saya nggak target di bulan ini gitu, kemudian dimarahin oleh pimpinannya sebegitu. Ya, itu terkadang kalau kita tidak punya mental yang baik, yang kuat, itu biasanya resign langsung, biasa gitu sales. Nah, life hack adalah tujuannya adalah membangun mentalnya dulu, mental seorang pejuang. Jadi tujuan daripada life hack itu sendiri, ya itu trainingnya. Kemudian setelah terbentuk mereka bagaimana ingin menjualan, terbentuk bagaimana ingin mereka supaya bagus gitu, mereka mentalnya, kemudian baru kita trainingkan product knowledge, begitu kira-kira. Product knowledge ini adalah hal yang penting juga Bapak Ibu. Kenapa? Apa yang mau dijual kalau mereka nggak tahu product knowledge-nya? Gitu. Betul ya? Sekarang begini, saya contoh akan jualan pensil. Pensil aja itu ada selling point-nya. Selling point itu keunggulan daripada produk pensil 2B, katakanlah seperti itu. Itu kan kita harus tahu dulu, di-trainingkan dulu. Oh, pensil ini contoh hitamnya pekat gitu. Tetapi ketika dihapus oleh penghapus, dia tidak membekas di kertas. Itu selling point. Artinya product knowledge ini sangat penting diberikan ke tim kita atau kita sendiri. Sangat penting training tentang product knowledge. Artinya apa? Apa yang ingin kita jual kalau kita tidak tahu product knowledge itu sendiri. Artinya ketika memang kita bisnis SR12, di sini apa yang ingin kita jual, kalau kita kondisi tidak tahu apa yang ingin kita jual atau keunggulan dari produk itu sendiri, begitu kurang lebih ya. Jadi product knowledge ini adalah training yang selanjutnya Bapak Ibu harus lakukan, gitu kurang lebih. Selanjutnya ada the golden circle. Ini nanti nextnya mungkin bisa ketemu lagi dengan saya. Ini adalah strategi di mana tim kita mampu memetakan saya hari ini mau ngapain. Besok saya mau ngapain, 1 minggu saya mau ngapain, 1 bulan saya mau ngapain, dan 1 tahun saya mau ngapain. Itu mereka udah tahu. Materinya the golden circle. Itu ada. Ya, bismillah nanti kalau kita ketemu lagi nanti akan saya bahas apa itu materi the golden circle. Begitu. Ya.
Kemudian service excellent. Bapak Ibu, karena ini adalah bisnis jaringan. Lagi-lagi. Bisnis jaringan ini perlu di mana service excellent. Ketika memang kondisinya tim kita sudah beli ke kita, nah walaupun itu adalah agent, walaupun itu adalah sub agent, walaupun itu adalah reseller atau marketer, kita harus tetap mempunyai service excellence, service yang istimewa buat mereka. Kenapa? Karena kondisinya adalah mereka yang membantu omset kita. Itu adalah salah satu. Mindsetnya harus ke sana. Begitu ya. Kalau kita tidak menservis mereka dengan baik, saya pikir mereka akan kabur. Begitu. Begitu kira-kira ya. Selanjutnya ada selling skill. Selling skill itu cara jualan bagaimana, ketemu si A, bagaimana personality-nya seperti apa. Oh, Bapak ini ternyata orangnya yang kayaknya senang ngobrol sambil ngopi gitu. Oh ya udah kita ajak ngopi, kemudian kita strateginya seperti apa, itu selling skill. Kemudian juga ibu ini kayaknya senangnya di tempat yang memang tertutup begitu, ya kan? Itu juga strategi selling skill gitu. Kita harus mampu mempunyai materi selling skill itu. Artinya kemampuan menjual. Ini lebih kepada soft skill gitu. Dan ada leadership development. Bapak Ibu, kita lahir, percaya nggak? Kita lahir itu sebagai leader. Percaya nggak? Oke, kalau masih kurang percaya, saya akan bahas. Berapa ribu sperma yang pada saat itu berjuang untuk menetas atau menjadi embrio. Sangat banyak. Kemudian yang terlahir pertanyaannya 1000 juga enggak? Enggak kan? Yang lahir cuma satu, yaitu kita, yaitu seorang Aji, yaitu seorang Pasansan, ya, atau dewa-dewa lain yang ada di sini, atau Bapak Ibu yang ada di sini. Artinya apa? Kita sudah pernah menjadi pemenang sebelum kita dilahirkan di dunia ini. Gitu kira-kira. Artinya kita pernah menjadi seorang leader yang kita berlomba-lomba supaya kita yang terlahir ke dunia ini. Ya, jadi bohong kalau kita tidak pernah menjadi seorang leader. Artinya kita adalah yakinkan diri kita adalah seorang leader karena kita pernah menjadi seorang leader sebelum kita lahir dan bahkan hari ini. Ya, begitu. Artinya tapi supaya kita lebih matang lagi, kita juga harus perlu namanya refreshment. Kita perlu lagi belajar lagi bagaimana leadership development. Menjadi seorang leader itu bagaimana sih? Ya. Apakah seorang leader itu kita harus marah-marah setiap hari? Kan enggak. Apakah menjadi seorang leader itu kita harus menjadi seorang leader yang kaku, yang serem, ya kan? Kan enggak juga gitu. Apakah menjadi seorang leader itu yang harus senyum setiap hari gitu? Kalau ketemu Coach Sansan kayaknya setiap hari itu senang banget gitu. Kenapa? Karena memang kondisinya dia senyum banget gitu. Senyumnya tulus. Gitu. Itulah leader begitu ya. Jadi leadership ini perlu kita kembangkan. Materinya leadership development ini pengembangan tentang leadership ini kita perlu. Gitu. Artinya kita harus mempersiapkan coach. Saya kan timnya masih punya agent sama sub agent gitu. Artinya secara hierarki gitu, ada distributor, ada agen, ada sub agent gitu. Nah, dia kan ada level di bawah umpamanya coach. Dia kan bukan leader berarti. Oh, tidak. Kita tidak berpikir seperti itu, ya. Kapan waktu omset dia melejit, leadershipnya dia sudah matang, dia sudah akan bisa menjadi leader yang sangat kuat dan solid. Begitu. Ya, artinya pemupukan leadership ini tidak hanya ketika menjadi distributor utama atau menjadi seorang agent atau menjadi sub agent, tetapi sebelum jauh daripada itu, bahkan pemupukan itu ada di SD itu biasanya SD SMP itu ada namanya LDKS, Leadership Development, ya itu LDS biasanya, LDKS lah. Artinya mereka juga sudah dipupuk sejak sekolah. Menjadi seorang leader tuh bagaimana sih? Gitu. Nah, disinilah artinya mindsetnya kita rubah, ya. Oke, Bapak Ibu, kira-kira apa yang ingin Bapak Ibu tanyakan di materi untuk di training ini? Ini karena memang nanti kita akan lanjut di market mapping. Ini masih ada waktu berapa menit lagi? Oh, masih lama. Masih lama banget, Ada pertanyaan nggak kira-kira?
Silakan teman-teman sekalian. Silakan. Jika ada pertanyaan tinggal live atau raise Angkat hand tangan saja. atau mungkin boleh di chat-chat komentar. Masya Allah. Silakan. Life hack survive bukan coach, betul. Life hack itu adalah kemampuan kita survive. Itu. Kayak contoh, seorang tentara itu cuma dikasih pisau, ya kan, di hutan, kayak gitu. Sedangkan mereka harus makan. Nah, biasanya kemampuan life hack-nya itulah, ya, mentality survivor-nya itulah yang menjadikan terus berjuang, gitu, kira-kira. Betul, betul, betul. Thank you, thank you. Ada pertanyaan, silakan. Bagaimana biar marketer konsisten ngiklan ya coach? Padahal udah dikasih tahu harus menanam dulu baru nanti menuai. Oh, oke. Baik. Sebentar, saya akan jawab pertanyaannya atas dulu. Bagaimana meyakinkan reseller supaya loyal dengan kita coach? Reseller loyal dengan kita. Oke. Kita udah training tapi kemampuan apa nih? Sebentar. Tutup. Kemampuan dia buat jual produk lain. Sebentar gue ya. Bagaimana meyakinkan reseller supaya loyal dengan kita? Kita udah training tapi kemampuan dia buat jual produk lain. Maksudnya kita udah training malah jual produk lain gitu. Bagaimana nih redaksinya? Saya sedikit kurang ini. Oh gitu. Oh gitu ya. Jadi kita training malah dia jual produk lain gitu ya. Oh, oke oke ya, oke. Malah dia jual produk selain SR12 gitu. Ibaratnya kita yang udah mupuk dia, kita udah training dia, kita udah bagus-bagusin ilmunya dia gitu ya, kurang lebih. Malah dia gunain untuk jual produk lain. Begitu. Betul ya? Oke. Satu hal sebetulnya gini. Ketika memang kita terus mentraining tim kita supaya mereka mampu menjawab tantangan bisnis, sebetulnya kita juga sudah merelakan keilmuan kita diambil oleh mereka. Itu salah satu. Kita ikhlas sebetulnya gitu. Sudah kayak saya nih hari ini. Hari ini strategi-strategi ini adalah strategi saya anggap strategi sangat berlian, di mana kalau Bapak Ibu semua gunakan, ini bisa menjalankan bisnis Bapak Ibu dengan baik. Ya. Saya sudah yakinkan dalam diri saya, niat untuk dalam diri saya sendiri untuk bermanfaat bagi semuanya. Begitu. Kemudian saya niatkan bismillah, mudah-mudahan ilmu saya bermanfaat dan apa yang saya sampaikan bisa menaikkan omset SR12. Begitu. Saya kutip SR12. Gitu. Itu niat saya. Tetapi ketika digunakan oleh Bapak Ibu, oh ternyata digunakan bukan untuk SR12 di situ. Nah, kembali lagi ke niat saya. Saya hanya merelakan dan mengikhlaskan ilmu ini digunakan untuk SR12. Begitu. Ya. Artinya apa? Biasanya, percaya nggak Pak? Percaya nggak Bu? Biasanya, apa yang memang kita sudah trainingkan dan kita niatkan ke tim kita untuk membantu mereka untuk menjadi lebih hebat, tapi ternyata mereka berkhianat, nah itu biasanya mereka tidak akan kekal, tidak akan lama. Serius. Coach, berarti kita tinggal nunggu waktunya aja ya? Betul. Artinya selain kita sudah melakukan pembinaan, kita sudah memberikan teguran, kita sudah memberikan mungkin sesi diskusi bahwa bro, kemarin kita kan sudah komit untuk jualan SR12 aja gitu. Tapi kok kamu jualnya yang lain juga ada gitu. Nah, sebetulnya kita sudah memberikan informasi itu, tapi ternyata dia masih mungkin berpikiran lain gitu. Tapi it's okay. Itu adalah kembali lagi ke manusianya, artinya kembali lagi ke orang. Begitu. Ya. Nah, biasanya hal-hal yang seperti ini kembali ke diri dia sendiri. Orang yang konsisten itu akan menjadi mendapatkan kesempatan 1000% menjadi orang yang sukses. Begitu. Bismillah ya. Artinya gitu. Artinya ketika memang dia itu sudah konsisten gitu. Kemudian juga dia sudah betul-betul komitmen dengan kita trainingkan, tapi ternyata dia malah berpaling,
itu biasanya tidak akan lama. Biasanya saya tidak mendoakan dia buruk ya, tapi memang biasanya seperti itu. Biasanya seperti itu. Ya, dia tidak akan lama. Dan bisnis S12-nya pun tidak akan kuat. Seperti itu. Gitu. Artinya bagaimana treatmentnya nanti kita akan bisa bedah sebetulnya materi ini jauh lebih dalam tentang itu juga gitu ke dalamnya. Tapi karena ini cuma 1 jam ya. Ini udah jam 3. Kita punya waktu sampai jam 4 sore aja sih hari ini. Ya, bismillah mudah-mudahan ketemu lagi. Nanti akan saya bedah lebih dalam lagi sebetulnya tentang itu tadi. Ya, tapi ini apa? Ini adalah bridging aja untuk permulaan. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi. Ya, cuman yang pasti yang tadi lah. Yang pasti yang tadi. Bila mana kita sudah training, kita pupuk mereka supaya lebih baik, tapi ternyata dia masih jual produk lain, tidak loyal dengan kita, bisa jadi kita juga oke lah, kita tidak fokus dengan dia, bisa jadi kitanya juga leadershipnya kita juga kurang, begitu. Makanya kenapa di sini juga ada materi leadership development. Bisa jadi kitanya juga yang mungkin kurang leadernya kita, sisi di mana mereka tidak menghargai kita, begitu. Kira-kira, ya. Artinya banyak hal di sini Bapak ya. Gitu kira-kira. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kira-kira terjawab nggak Pak HMB? Pak HMB ya? Sedikit terjawab lah ya. Oke, kita lanjut saja ya. Oke, di sini ada bagaimana biar marketer konsisten. Ngiklan ya coach, katanya. Padahal udah dikasih tahu harus menanam dulu baru nanti menuai. Oke. Urusan iklan sebetulnya kan gini, betul. Kita itu ibarat menanam padi, gitu. Nggak bisa langsung kita panen. Itu iklan begitu. Artinya kita perlu namanya ada branding. Nanti kita akan bahas di sini sebetulnya. Strateginya ada, gitu. Ya, bagaimana cara iklan itu supaya ada percepatan, cut to cut-nya ada gitu. Terkadang kita mungkin 1 minggu. Bahkan saya pernah ngetes upload di TikTok itu. 1 kali saya tes dengan algoritma yang berbeda, 2 kali saya tes dengan algoritma yang sedikit berbeda, itu naiknya beda banget. View saya itu nyampe ratusan ribu ya. Untuk yang uploadan yang kedua. Upload yang pertama itu hanya sekitar 3 ribuan, yang kedua itu ratusan ribu. Itu algoritmanya berbeda. Gitu. Oke. Terus bagaimana caranya coach gitu? Biar marketer konsisten iklannya coach gitu. Nah, begini Bapak Ibu. Saya ada materi lain di mana sebetulnya ketika memang kita ingin dianggap menjadi seorang businessman atau businesswoman gitu, SR12, itu adalah salah satunya adalah konsisten setiap hari menunjukkan siapa diri kita. Contoh, saya akan bahas begini. Saya akan contohkan begini. Bapak Ibu pernah nggak punya teman di mana setiap hari di statusnya itu selalu berkata buruk? Pasti ada ya. Atau berkata kasar, atau mungkin bukan demotivasi, mungkin dia selalu memberikan dampak yang negatif, yang dimana dia kayak mempengaruhi orang untuk tidak semangat lah hidupnya gitu. Pasti ada dan pasti punya. Nah, secara tidak langsung dia sedang membranding diri dia sendiri menjadi orang yang tidak positif, gitu. Ya, artinya ketika memang kita ketemu dia, kita nih ketemu biasanya di online, di WhatsApp aja lihat status WhatsApp dia nih gitu. Oh, dia lagi males sama si A nih kayaknya dia, ya kan bikin status makanya dia itu nyindir-nyindir gitu. Ya. Nah, itu kita kan hanya lihat di online aja di status WhatsApp. Ya kan? Kapan waktu kita ketemu sama dia, di otak kita, dalam diri kita berpikir bahwa oh, ini orang kemarin yang bikin status yang jelek-jelekin orang itu gitu. Artinya apa? Membranding itu kita perlu membranding setiap hari. Iklan itu kita perlu iklan tiap hari. Supaya apa? Supaya orang itu kenal kita dengan baik. Itulah salah satunya. Konsisten, betul. Ya. Terus contoh, saya upload setiap hari semangat, motivasi, atau lucu-lucuan gitu. Orang pun akan menganggap saya adalah orang yang semangat gitu. Orang itu akan menganggap saya adalah orang yang jiwa yang positif, yang selalu bahagia, yang selalu ceria.
Jadi ketika orang ketemu saya, oh gimana Ji gitu, sehat segala macam, langsung aura positifnya keluar. Begitu kira-kira. Artinya iklan pun begitu. Dia kalau tidak konsisten, dia tidak akan pernah menjadi orang yang menjadi apa yang dia inginkan. Dia ingin dikenal sebagai, atau akun dia ingin dikenal sebagai akun SR12, tapi dia tidak konsisten. Dia tidak tiap hari memberikan informasi tentang diri dia atau akun dia, begitu. Ya, artinya memang ini perlu strategi, Bu. Jadi kalau seandainya bahasanya mungkin bagaimana konsisten, terkadang memang dia itu tidak bisa, gitu. Dia tidak tahu biasanya. Nah, nanti kita akan jelaskan di situ, gitu. Oke? Ada lagi, coming soon, kapan coach? Bismillah, nanti kita akan coba atur waktunya. Ya, Pak HMB, nanti kita coba akan kasih minta waktu untuk SR University untuk waktunya seperti apa. Oke? Masih poin satu menariknya begini, masih menunggu 4 poin selanjutnya coach. Oh, Bismillah ya. Bismillah sampai jam 8 malam kita, sampai selesai sahur ini. Sahur, terawih kita ya. Sampai sahur bisa, Bismillah. Sorry. Dilanjut nggak nih? Lanjut nggak nih? Yang mana coach judul pelatihannya? Judul pelatihannya Pak San, boleh bantu judul pelatihannya? Pilih yang zakat mal, standar diedit sama admin. Oke, sudah ya, start terjawab sama Pak Pasan. Bagaimana coach caranya meyakinkan pelanggan terhadap produk kita? Masih coach. Oke, makasih coach, sama-sama. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya meyakinkan pelanggan terhadap produk kita? Ada caranya banyak. Salah satunya adalah kita mengambil kredibilitas. Kita mengambil kepercayaan orang. Contoh, Bapak Ibu tahu nggak Cipung? Cipung tahu ya? Emaknya Cipung siapa sih? Gigi ya, Nagita Slavina, Mbak Gigi, gitu. Nah, bagaimana cara yang meyakinkan pelanggan terhadap produk kita? Kasih tahu aja, Bu, Mbak Gigi aja pakai gitu, masa Ibu enggak gitu. Di situ, itu mereka juga udah tahu, pasti percaya. Itu adalah cut-nya. Oh, kok bisa gitu, Mbak Gigi mau gitu, baru kasih tahu. Produk kita itu detailnya apa aja, contoh yang untuk spray spraynya itu gitu. Oh, ternyata spesifikasinya bagus, ABCD-nya jelaskan semua spesifikasinya. Kalau mereka sudah percaya dengan produk kita, cuman kita spill, oh Mbak Gigi juga pakai loh gitu, itu sudah selesai sebetulnya. Ya, sudah selesai. Tapi kalau mereka pengen lebih detail, biasanya orang-orang detail tuh biasa pengen tahu, oh kok bisa sih Mbak Gigi pakai ini gitu kan? Oh, kita jelaskan baru, detailkan produk kita bagusnya di apa. Seperti itu kurang lebih. Gitu ya, kira-kira. Gimana Bu Reni? Mbak Reni ya, dari Mbak Reni. Jadi meyakinkan pelanggan itu banyak sebetulnya. Ya, meyakinkan pelanggan itu banyak. Artinya strateginya banyak. Ya, entah itu kita memang kondisinya kita harus tahu dulu dia bagaimana orangnya gitu. Dan baru kita bisa meyakinkan. Satu hal Bapak Ibu, satu hal sebetulnya sebelum kita berbicara tentang jual produk. Kira-kira nih, kita bisa nggak sih jual satu produk ke orang yang mungkin kita tidak kenal? Bisa nggak? Kita belum kenal sama sekali, kita bisa nggak jual produk satu aja? Jawabannya pasti bisa. Cuman pertanyaannya lagi ya, pertanyaannya, apakah kita bisa langsung memberikan efek kepada dia? Maksudnya apa coach gitu? Maksudnya gini, ketika memang kondisinya kita jual satu produk, ya kita nggak kenal dia siapa. Satu hal yang memang kita harus lakukan adalah membangun hubungan dulu. Itu biasa begitu. Bapak Ibu pernah ke stasiun, itu biasanya ada agensi daripada bukan asuransi, sosial, panti sosial begitulah. Tapi biasanya lebih ke global ya, internasional, biasa begitu. Itu saya selalu banget ditawarin sama mereka. Satu hal yang mereka lakukan yang pertama kali tanya adalah kakak gitu, semoga sehat, sehat selalu, dan mereka biasanya kakak gitu mau kemana pulangnya. Itu mereka biasanya
mereka tanyakan dulu tentang diri kita. Mereka basa-basinya dulu. Setelah itu baru mereka jualan produk. Sama halnya dengan Bapak Ibu. Bagaimana meyakinkan pelanggan terhadap produk kita. Mungkin aja kita selalu bilang, oh ini ada produk SR12 bagus bro gitu, bagus bu gitu. Ya, sedangkan mereka ternyata belum mikir ke sana. Mereka masih pengen ngobrol dulu sama kita. Mereka masih pengen mungkin ngopi dulu sama kita. Mereka mungkin pengen ngebahas dulu sama kita. Mereka pengen dulu mungkin makan seblak dulu sama kita. Artinya apa? Jalin hubungan dulu. Setelah kita sudah jalin hubungan dengan baik dengan mereka, baru kita jualan bisa produk. Baru kita bisa meyakinkan mereka untuk join sama kita atau beli produk kita. Begitu kira-kira. Artinya jangan to the point, jangan direct langsung. Karena biasanya 90% mereka akan menolak. Ya, kecuali mungkin mereka sudah tahu kita dan sudah tahu produk. Itu pasti mereka akan beli. Bahkan mungkin nggak perlu kita tawarkan, mereka bisa nanya. Pak Haji gitu, ini ada nggak produk ini? Oh ada biasanya. Nah itu udah langsung kita kasih. Begitu kira-kira. Gitu ya Ibu ya, Bapak Ibu ya. Bu Reni gimana? Terjawab? Ya. Sorry. Mohon izin keluar coach, mau masak, silakan Ibu, silakan. Terus oke, makasih coach, siap praktikan. Bismillah ya. Maaf izin keluar karena ada acara. Lanjut coach. Oke, kita lanjut ya. Ini masih banyak loh. Ya. Terus apa lagi nih? Banyak nih. Izin bertanya coach dari Safia. Kata-kata yang tepat untuk menjawab calon customer yang cuma tanya harga dulu agar menjadi calon customer yang bisa closing. Oke. Kemudian jika kita ingin membentuk personal branding, apakah memang sebaiknya kita tidak menjual beberapa produk? Misal kita jual SR12, juga jual baju, jual makanan dulu, dan lain-lain kayak toko Palau Gada, jelas. Oke. Yang pertama, Bu, kata-kata yang tepat untuk menjawab calon customer yang cuma tanya harga dulu agar menjadi calon customer yang bisa closing. Oke. Biasanya begini. Ada namanya psikologi harga di mana kita bermain dengan harga gitu. Biasa mereka kita tawarkan produk, kemudian biasanya mereka kira-kira berapa Bu harganya gitu. Bisa tanya mereka gitu. Baru kita jelaskan. Oh, Ibu, ini harganya tidak mahal. Ya. Tidak mahal. Nah, kita biasanya contohkan dengan sesuatu yang besar. Contoh, Bu, kalau boleh tahu, kalau enggak gini deh, mahasiswa. Mbak biasanya untuk makan mbak sehari ini atau jajan nongkrong ngopi gitu, biasanya gitu. Tanya dulu tapi ya, itu biasanya berapa gitu sekali ngopi? Oh biasanya kalau dia mungkin nongkrongnya di Starbucks gitu. Oh saya sekali ngopi 30.000, berarti kalau saya 2 kali ngopi berarti 60.000. Atau dia dengan lain-lainnya dia makan segala macam habis katakanlah sehari bisa 150.000. Ibu itu bisa direct ke sana gitu. Bu, harganya murah gitu. Ibu dalam satu hari minum kopi dan makan itu sudah habis gitu. Tapi karena memang beli produk kita ini bisa dalam waktu mungkin 1 minggu, ini baru bisa habis dan manfaatnya bisa seumur hidup. Begitu. Artinya apa? Berikan value lebih. Gitu. Berikan value lebih. Di mana ketika memang kondisinya mereka cuma tanya harga. Ketika memang tahu harganya berapa gitu kan, mereka biasanya mundur tuh biasanya gitu. Biasa begitu, ya kan? Artinya apa? Customer itu sebetulnya, sorry ya, saya akan bilang ini. Customer itu biasanya ketika memang sudah nyamperin produk itu, biasanya itu mereka bukan karena nggak punya duit. Begitu. Orang yang nggak punya duit, boro-boro mau nyamperin. Gitu, Ibu. Ya, gitu kan. Oh, itu mobil bagus kayaknya. Ya udahlah, gitu kan mobil bagus ya udah. Mereka itu nggak akan nyamperin gitu karena memang merasa mereka nggak punya uang. Begitu. Tapi kalau mereka cuma mereka udah datang nih, udah nanya-nanya harga. Sebetulnya itu udah plus, poin plus gitu. Kenapa? Karena mereka sudah terbesit dalam diri mereka bahwa oh kalau saya menggunakan produk SR12 nanti saya akan lebih glowing. Itu dalam otak mereka tuh sudah ada benefit. Ya, cuman ketika memang mereka tahu harganya, oh
Harganya berapa? Harganya contoh 150.000 gitu. Bapak Ibu perlu cukup hanya breakdown. Bandingkan dengan Bapak Ibu. Bu, Ibu beli contoh apa namanya ya, yang kita bisa bandingkan. Oh, contoh beli seblak Ibu. Ibu seblak dan ngebaso lah gitu kan. Biasanya sekali ngebaso berapa duit gitu. Oh, biasanya saya ngebaso contoh sehari 3 kali. Harganya 20.000, 60.000. Oh, Ibu ini produknya seharga dengan Ibu ngebaso selama 3 kali sehari. Gitu. Benefitnya banyak. Benefitnya A, B, C, D segala macam. Biasa seperti. Jelaskan lebih dalam. Itu biasa gitu. Ya, artinya poin plusnya pertama adalah mereka sudah mau nanya. Gitu. Tinggal bagaimana Ibu memberikan value lebih. Karena gini, saya akan bandingkan dengan ketika orang membeli mobil Lamborghini, ada juga orang yang membeli mobil Agia. Pertanyaan saya, sama-sama mobil nggak? Sama ya. Lamborghini mobil, Agia pun mobil. Saya tidak menjelekkan Agianya. Ini hanya perbandingan. Ketika orang membeli Lamborghini, yang mereka lihat apa? Yang mereka lihat adalah value. Value pertama membeli Lamborghini adalah mereka merasa hebat, merasa gagah, merasa ganteng. Saya kalau ada di mobil Lamborghini kayaknya keren banget nih. Saya kayaknya kalau lagi ada di mobil Lamborghini kayaknya cewek-cewek semua ngelirik nih ke saya gitu. Itu adalah value. Gitu. Padahal sama kalau kehujanan ya tertutup juga gitu. Ya, terlindungi oleh apa namanya kap di atasnya gitu. Karena mobil gitu tutup. Atau kepanasan ya ada AC di dalamnya dan tidak terpapar sinar matahari langsung kan seperti itu. Artinya apa? Kita selalu berikan value lebih ketika memang ada orang yang menanyakan tentang produk kita. Artinya apa? Orang akan mau mengeluarkan berapa ratus juta pun kalau value yang didapatkan itu lebih besar daripada uang yang mereka keluarkan. Itu salah satunya. Gitu ibu-ibu. Ya. Artinya kayak saya contoh beli handphone yang mungkin harganya katakanlah mungkin di atas 7 juta gitu. Karena saya merasa bahwa handphone saya ini adalah value-nya banyak. Gitu. Value-nya banyak sehingga saya beli. Gitu, ya kan? Pak, kan sama aja harganya yang 2,5 juta betul. Sama aja untuk nelpon juga, untuk WhatsApp, untuk nonton sosial media dan sebagainya. Tapi ada hal lain yang saya anggap value itu adalah benefit lebih yang memang saya dapatkan. Kalau saya menggunakan handphone ini, oh saya bisa ini, bisa ini, bisa ini. Begitu kira-kira. Gitu ibu-ibu ya. Artinya selalu berikan value lebih ketika memang orang ketika memang nanya harga produk kita. Atau memang mereka tanya bagusnya produk ini apa gitu kan, berikan value lebih. Selalu berikan. Artinya nggak akan ada orang yang mau membeli 5.000 rupiah pun kalau value-nya itu sama sekali tidak ada. Gitu. Artinya apa sih value? Nilai jual. Value itu pada nilai. Ya, apa yang mereka dapatkan. Gitu kira-kira. Oke, clear ya? Kemudian selanjutnya dari Ibu Sapia, jika kita ingin membentuk personal branding, apakah memang sebaiknya kita tidak menjual beberapa produk? Betul, betul, sangat betul banget, sangat betul banget. Saya pernah, saya tadi spill di mana saya pernah upload di TikTok. Jadi Bapak Ibu saya pernah upload di TikTok. Video pertama saya adalah tentang sholawat. Video yang kedua saya itu bukan tentang sholawat. Begitu. Itu algoritmanya ngebaca di mana brandingnya itu turun. Yang pertama itu bagus, yang kedua itu kecil view-nya. Ya. Kemudian saya riset, saya balikan ulang, saya mulai memupuk branding. Saya upload, saya tidak berbayar lagi gitu ya, saya tidak membayar iklan, sama sekali tidak membayar. Saya betul-betul pure menggunakan tagar aja, FYP kayak gitu-gitu, ya kan? Sholawat Nabi, sholawat berkah, sholawat penghasil uang kayak gitu-gitulah. Ya kan? Nah itu video pertama di jam 2 malam, pagi-pagi banget gitu. Itu cuman view-nya 5.000-an kurang lebih. Kemudian besok sorenya saya upload satu video itu sampai detik ini mungkin bisa nyampe 250.000 yang sudah view video saya. Ya, itu branding itu sangat berpengaruh Bu. Artinya jangan sampai dicampur adukan. Orang itu nggak akan pernah ingat kita kalau kita kondisinya selalu jualnya berubah-ubah.
Gitu. Artinya kita nggak suka sama orang yang nggak konsisten. Sama jualan pun, ya jualan pun nggak akan disukai sama orang yang memang kita tidak konsisten dengan apa yang kita jual. Gitu. Ya. Rezeki pun begitu biasanya. Kayak gitu kira-kira. Ya. Jelas ya Bu ya? Wah, ini masih banyak pertanyaan. Tanya lagi Coach, tapi ada orang yang malas lihat status WA kita karena isinya jualan terus. Bagaimana untuk mengatasi ini Coach? Baik, baik. Ini terjadi sama saya biasanya. Saya orang yang jarang banget lihat status orang yang panjang-panjang. Jujur. Kenapa? Karena nggak ada esensi, nggak ada yang saya bisa ambil di sana. Saya terlalu pusing melihat banyak status yang diupload sekali upload. Diupload pagi-pagi contoh 10, siang 10, malam 10. Wah, itu banyak banget, dari 30 uploadan di sehari. Ya. Saya orang yang males melihat status orang yang banyak banget. Kenapa? Karena itu tidak berefek apapun sama orang. Ya, bagaimana caranya? Caranya begini. Di jam orang kerja itu biasanya berangkat jam orang kerja itu jam 6 sampai jam 7, sampai jam 8 sampai kantor. Bapak Ibu jam 7 udah upload. Berapa? Cukup aja 2 atau 3. Sebelum makan siang, Bapak Ibu istirahat nih, makan siang orang kantor atau teman-teman Bapak Ibu yang biasanya ngajar gitu atau di mana komunitas, itu siang makan jam 1. Sebelum jam 1, Bapak Ibu upload 3 lagi. Gitu. Terus orang pulang kerja jam berapa? Jam 5 sore. Tapi nyampe rumah biasanya mandi, beres-beres, selesai nyampe rumah main handphone biasanya jam berapa? Jam 7 sampai jam 8 biasanya. Nah, Bapak Ibu jam setengah 6 atau jam 5 itu udah upload status. Begitu. Ini adalah strategi efektif bikin status. Percaya nggak? Ini ada waktu-waktunya. Jadi nggak asal kita upload 100. Wah, 100 upload tuh tiap hari. Wah, enggak. Ini adalah strategi. Algoritma pun akan membaca. Orang pun akan membaca. Oh, Pak Haji apa nih, ya kan? Dia upload apa nih? Cuma 3 biji doang kan uploadannya, 3 foto doang nih. Orang pun akan melihat, oh 3 aja nih. 3 itu udah batas maksimal, Bu. Gitu. Siang nanti 3 lagi, sore 3 lagi dengan produk yang berbeda. Atau kita mau fokuskan hari ini kita upload 5. Ya udah produk 5 aja itu, 5 itu aja. Jadi pagi contoh 2, siang 2, sorenya 1. Tergantung. Atau katakanlah 6, 2, 2, 2 gitu. Kita fokuskan untuk di produk itu doang. Kayak gitu. Supaya brandingnya lebih kuat. Agak capek sih gitu, tapi insya Allah hasilnya begitu kira-kira. Terjawab ya? Ya. Jadi jangan banyak-banyak, upload itu jangan banyak-banyak. Kenapa? Karena orang udah malas duluan lihatnya. Termasuk saya, Bu. Jujur. Ya. Kenapa tidak akan berefek? Jadi cukup upload itu 1 kali upload itu 3. Nanti upload lagi jam berapa? Sebelum siang, sebelum makan siang 3 lagi. Sore ya sebelum orang nanti baca apa namanya handphone, main handphone biasanya malam tuh jam 7 sampai jam 8. Ya udah, ya itu kita sebelum mereka baca itu, sebelum mereka main handphone, ya sebelum maghrib kita upload lagi. 3 lagi. Itu efektif, insya Allah efektif. Pak Coach, Haji, 10 ya. menit lagi kita ya. Oh 10 menit lagi? Masya Ya. Allah. Ya, kita hargai teman-teman yang dari Papua soalnya Pak Haji. Oh Masya Allah, ya Allah. Lanjut Aduh. Pak. Ini bentar. Ini nggak kerasa Pak ini ya, pasang. Masya Iya. Allah, ya Allah, ya Allah. Bentar. Oke, itu. Kira-kira. Ini baru nomor 1 doang poinnya ini ya. Ada di berapa nih ya? Ada 5. Ada 5 poin. Ada 5 poin, bayangkan. Ada 5 poin yang memang saya ingin trainingkan sebetulnya. Tapi baru satu materi aja ini cukup lumayan panjang. Bismillah, mudah-mudahan nanti next kita ketemu lagi gitu. Oke, karena memang waktu cuman sedikit lagi, saya coba untuk open diskusi aja buat teman-teman. Apabila boleh di kolom komentar atau memang open mic, silakan. Silakan Bapak Ibu. Wih, Masya Allah ya, nggak kerasa pasan, jam 3.24, Masya Allah. Izin coach, ya jadwalkan lagi ya coach, kalau ikut webinar di luar sudah jutaan soalnya. Ya insya Allah ya, ya alhamdulillah ya jutaan ya, insya Allah ini juga jutaan Bu, gitu. Mudah-mudahan jutaan pahala gitu.
Oke, oke, Masya Allah ya. Terima kasih teman-teman. Training itu baiknya itu diawali dari mana, Coach? Training itu baiknya itu diawali dari mana? Tergantung kebutuhan, Pak HMB. Jadi kalau seandainya kebutuhannya contoh tim Bapak Ibu contoh kurangnya di product knowledge, ya udah product knowledge. Kalau mentalnya sudah bagus, mental jualannya. Tapi kalau seandainya pengen ngecek ulang nih mental jualnya dia bagaimana sih? Atau dia bagaimana cara komunikasi sama orang sih? Ya udah, berarti itu dulu. Itu dulu ya. Buka kelas personal branding ya, Coach? Insya Allah saya buka. Private bisa. Enggak ya, bercanda. Insya Allah nanti coba saya komunikasikan kembali gitu. Bagaimana kita menjadi seorang yang bisa membranding diri kita itu menjadi apa yang kita inginkan gitu. Bapak Ibu boleh cek Instagram saya tidak banyak banget apa namanya upload yang macam-macam karena itu adalah branding diri gitu. Branding diri itu penting. Saya ingin menjadi seorang yang dianggap oleh orang itu adalah seorang coach atau seorang sales trainer atau seorang trainer. Saya akan selalu upload yang berhubungan dengan itu. Di luar itu saya tidak bikin status apapun. Istri saya itu sampai bilang ya kan, sayang kok nggak pernah gitu kan, upload saya aku gitu kan kayak gitu. Bukan karena apa-apa gitu. Saya takut diambil juga istri saya gitu. Tapi enggak, ini berhubungan dengan personal branding. Saya ingin selalu dikenal sama orang adalah orang yang memang menjadi seorang yang semangat, ceria, dan menjadi seorang coach atau trainer. Lanjut coach habis lebaran, bismillah ya. Bismillah, mau coach supaya konsisten ini kan. Bismillah ya. Izin bertanya coach, tadi kan upload produk sebelum berangkat kantor, jam istirahat sama sore ya. Itu yang diupload produk yang sama atau beda-beda coach? Misal pagi kominfo, siang kominfo lagi atau ganti yang lain coach. Oke. Kalau Bapak Ibu ingin fokus, Ada Sauki ya. Mbak Irawati ya. Oke. Kalau emang kondisinya Ibu mau fokus di Gomilfo aja, nggak apa-apa. Uploadnya tiga kali pagi Gomilfo, siang Gomilfo lagi, sore Gomilfo lagi. Nggak apa-apa. Ya. Kan hari satu minggu itu kan ada 7 hari gitu kan. Nah biasanya orang itu banyak. Biasanya justru malah orang main handphone yang efektif itu di jam kerja Bu. Gitu. Di hari kerja di Senin sampai Jumat. Sabtu itu jarang. Sabtu Minggu itu jarang malah. Secara ini ya algoritma. Sabtu Minggu itu orang jarang bikin status atau mungkin kondisinya mereka lihat status orang jarang. Kenapa? Karena memang happy Sabtu Minggu itu libur, biasanya tidur gitu. Kalau Senin sampai Jumat itu biasanya orang mumet, biasanya mereka tuh lihat hiburan di mana di status, biasanya begitu. Nah justru malah efektif di hari biasa. Nah 5 hari itu contoh Bapak Ibu ingin fokuskan di 5 produk. Senin di Gomilko, Selasa di Pico, Rabunya di Spray contoh dan sebagainya. Gitu sampai ke 5 hari gitu. Fokuskan aja itu. Pagi contoh 3 fokus di Gomilko, siang Gomilko lagi, sore Gomilko. Itu akan kena brandingnya. Itu akan jelas to the point kita. Kita akan to the point. Kita jualnya apa? Daripada kita pagi kita upload Gomilko, siang kita upload oh si ini punya hutang nih sama saya gitu. Jangan. Ya, itu hancur lagi, hancur lebur lagi branding kita sebagai mitra SR12. Itu akan hancur lagi. Gitu kira-kira. Ya. Oke ya. Gitu ya kira-kira ya. Maaf nih sambil nyetir, tadi viewersnya turun posting apa dan viewer naik posting apa coach. Oke, algoritma itu akan membaca tagar. Algoritma itu akan membaca waktu upload kita. Algoritma TikTok ya yang saya pelajari. Kemudian algoritma juga akan membaca apa namanya keywordnya kita, gitu. Ya. Dan saya punya akun itu betul-betul saya pupuk khusus untuk satu doang, nggak palu gada. Saya nggak upload diri saya nggak upload tentang apa, enggak. Saya cuma upload tentang sholawat, selesai. Itu viewersnya jauh banget, sampai ratusan ribu, bayangin. Kalau saya jadi mitra SR12 berapa ratus ribu, taruhlah 10%-nya lah gitu. Kalau ibu berbicara tentang Pareto, ya kan? Itu udah taruhlah berapa 1.000 orang lah yang udah jadi mitra saya kurang lebih, gitu. Ratusan ribu, jujur ya, boleh nanti dicek, ada TikTok saya gitu ya. Jadi itu kondisinya turun. Kenapa? Karena memang kalau turun itu berarti apa yang kita upload berarti itu tidak kena keywordnya, tagarnya, atau waktunya kita tidak cukup, tidak tepat kita upload gitu.
Ya, akhirnya apa turun views. Begitu kira-kira. Ini saya tidak pakai uang, saya tidak pakai gunakan iklan, uang. Gitu. Ya, jadi viewer. Bismillah, bisa kok, gampang dipelajari, sangat gampang. Oke, terjawab ya Bu. Nanti bolehlah, nanti apa namanya kita coba untuk cari waktu lain. Oke, Coach boleh dijelaskan alasannya bisnis SR itu kenapa sistem akadnya pakai kenaikan marketer, terus reseller, subagent, agent distributor? Maksudnya gimana nih? Kenapa nggak pakai sistem member coach? Jadi ketika kita sudah mendapatkan reseller di mitra A, kita tetap bisa beli produk SR di saat di luar kota mendadak untuk beli di Terbe. Oh enggak, karena kondisinya begini, kita ini adalah bisnis jaringan. Kita ini adalah bisnis di mana saling menguntungkan satu sama lain. Ya, DU ini dia punya agen. Agen tuh punya lagi di bawahnya agen. Di bawahnya lagi punya reseller dan mitra. Ya, kita ini adalah bisnisnya adalah saling menguatkan satu sama lain. Ketika kita kondisinya sudah, contoh sama si A komitmen, oke, kita bermitra. Saya sebagai agen, kamu sebagai subagen. Kesepakatannya adalah kamu beli barang ke saya, produk ke saya. Begitu. Supaya apa? Sama-sama untuk naik. Ya. Dan lebih daripada itu, agen punya tanggung jawab untuk memonitoring omsetnya subagen. Apa yang kurang? Oh, training ini kurang, diajarkan. Distributor utama nih, dia leader utamanya. Timnya dia di bawahnya contoh belum mampu untuk menjual produk. Bagaimana cara menjual produk? Itu ditrainingkan. Karena kita juga tidak hanya sebatas akad sebatas oke, beli ke saya ya kalau memang sudah jadi mitra saya, under saya. Ya, tapi juga kita punya tanggung jawab lebih di mana kita harus membangun dari sisi selling point-nya, selling skill-nya, psikologisnya dia, mentalnya dia sebagai seorang bisnis gitu. Gitu kira-kira. Jadi kita bukan model mungkin di luar sana juga ada, tapi tidak seperti itu. Gitu-gitu. Kira-kira gitu Bapak Tika. Ya. Nanti boleh lah, lebih jelasan nanti boleh kita discuss. Siap Coach, jazakallah. Bismillah, alhamdulillah ya. Terima kasih banyak. TikToknya apa Coach? Wah ini baterai saya yang lowbat ini. Kayaknya udah selesai. TikToknya apa Coach? Boleh. Ini saya share. Boleh ya? Oke, sambil menunggu Coach Aji memberikan akun TikToknya, jangan lupa ya teman-teman semua untuk mengisi daftar hadir. Ya, daftar hadiah bukan untuk undian, bukan untuk hadiah, bukan. Lebih kepada untuk database teman-teman nanti terekap oleh tim trainer kita seperti itu. Baik Mas Hasan. TikTok saya boleh di searching @cinta_solawat_you. Itu khusus untuk solawat. Itu ada viewer saya 145.000 viewer saya. Itu tanpa iklan, tanpa bayar. Insya Allah itu yang efektif, yang paling efektif. Sisanya cuma 3.000 setiap harinya view-nya. 3.000, 1.000, ada yang 2.000 juga. Bismillah ya. Itu kalau pengen silaturahmi. Ya. Itu saja mungkin Pak Sansan. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Iya. Cukup waktunya memang nggak cukup ya Pak San, sangat luar biasa ini. Betul, karena memang sekali lagi kita menghargai teman-teman yang memang di area timur sana, betul, ya kan. Betul, Pak San. Waktu kita di sini kurang lebih jam 15.30 menit sekian, tapi kalau di Papua kan sekarang bisa jam 5:30. Betul, ya kan? Betul, Masya Allah. Mohon maaf. Gitu ya, jadi kita sama-sama saling menghormati, saling menghargai. Insya Allah di kesempatan yang akan datang bisa dilanjut lagi dengan Coach Aji, ya, teman-teman sekalian. Dan terima kasih sekali Coach Aji atas pemaparannya, atas arahannya, pandangannya, dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu bermanfaat untuk teman-teman sekalian dalam menjalankan bisnis SR12-nya. Dan karena waktu juga lah Coach Aji dan teman-teman sekalian, kita harus akhiri. Saya yakin masih banyak yang penasaran, ya kan? Masih banyak juga yang pertanyaan-pertanyaan, tapi insya Allah nanti di lain waktu, di lain sesi kita ketemu lagi. Dan saya yakin teman-teman juga masih butuh energi aura positif, vitamin positif yang nanti coach-coach yang lain akan berikan. Oke, teman-teman sekalian, alhamdulillah tadi di pertemuan awal kita berdoa, mari kita sama-sama tutup pertemuan kita pada sore hari ini dengan berdoa juga. Untuk itu berdoa dipersilakan. Dipersilakan berdoa.
Berdoa dipersilahkan. Ya dulu ya. Iya, masih Terima kasih banyak Pak Sansan. Sama-sama berdoa selesai teman-teman sekalian. Terima kasih semuanya. Sehat Terima dan kasih sukses semuanya. selalu Sehat untuk kita selalu. semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Sansan. Semuanya Sama-sama. terima kasih banyak. Mohon maaf apabila banyak salah. Oke, terima kasih semuanya. Sehat-sehat ya. Teh Liva ini selalu muncul nih Teh Liva ya. Sukses selalu Teh Liva. Teh Nikma juga, Ibu Asri dari Lampung juga terima kasih semuanya. Sehat-sehat juga semuanya. Amin amin terima kasih. Saya end semuanya ya. Nanti untuk rekamannya akan dikirimkan. Pamit ya. Mangga. Assalamualaikum.